sahabat, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tata surya, yaitu gerak rotasi dan revolusi bumi. Mari kita lihat dahulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah mempelajari materi ini, yaitu 1. Menjelaskan pengertian rotasi dan revolusi bumi. 2. Mendeskripsikan peristiwa akibat rotasi bumi. 3. Mendeskripsikan peristiwa akibat revolusi bumi. Nah, apakah anak-anakku tahu bagaimana bentuk bumi? Ternyata, menurut pengamatan astronot dari luar angkasa, bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong, karena terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan rata di bagian bumi. Bumi melakukan 2 gerak sekaligus, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Yuk kita bahas bersama. Coba anak-anakku lihat perputaran bumi kita ini. Kita ada di permukaan bumi, tetapi karena bumi terlalu cepat berputar, kita yang ada di permukaan bumi ini tidak merasakannya, atau kita tidak jatuh saat posisi kita ada di bawah bumi. Selain itu, peredaran bumi mengelilingi porosnya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Jadi, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya. Bumi berotasi dari barat ke timur. Lamanya waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya disebut skala rotasi bumi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik, atau biasa dibulatkan dengan 24 jam. Apa saja sih akibat dari rotasi bumi itu? Pernah tidak kalian menonton pertandingan olahraga di luar negeri yang berlangsung di siang hari, tetapi kondisi di rumah kita sendiri sudah malam hari? Nah, itu adalah salah satu contoh akibat rotasi bumi. Akibat rotasi bumi yang lain, yuk kita bahas. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Adanya rotasi bumi membuat kita bisa merasakan siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Hal tersebut dikarenakan rotasi bumi yang terjadi secara terus-menerus dari barat ke timur. Kedua, terjadinya perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Nah, setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Sebagai contoh, kita lihat perbedaan waktu di Indonesia. Berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 1987, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat atau WIB dengan tolak ukur Greenwich Mean Time ditambah 7 jam, berada di titik 105 derajat bujur timur. Provinsi yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian barat adalah seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Madura, Provinsi Kalimantan Barat, serta Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua ada waktu Indonesia Tengah atau WITA. Waktu Indonesia Tengah ini telah ukurnya GMT ditambah 8 jam dan berada di 120 derajat bujur timur. Provinsi yang termasuk dalam waktu Indonesia Tengah adalah
Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT dengan tolak ukur GMT ditambah 9 jam dan berada di titik 135 derajat bujur timur. Provinsi yang termasuk dalam waktu Indonesia Timur yaitu seluruh provinsi di Pulau Maluku dan di Pulau Papua. Ketiga adalah gerak semu harian matahari. Setiap hari kita melihat peredaran matahari dan benda langit lainnya yang seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Pasti kalian berpikir kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi kan? Sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Pergerakan matahari dan benda langit lainnya dari timur ke barat saat tampak dari bumi disebut sebagai gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Akibat rotasi bumi yang keempat adalah pembelokan arah angin dan arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut efek Coriolis. 5. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Nah, selanjutnya kita lihat revolusi bumi. Selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi. Nah, apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, mari kita lihat apa yang diakibatkan oleh revolusi bumi. Yang pertama, adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Siang dan malam merupakan fenomena alam yang mudah untuk dikenali. Kedua waktu ini terjadi selama 1 hari atau 24 jam. Bagi kita yang tinggal di daerah khatulistiwa, durasi siang dan malam tidak jauh berbeda, masing-masing sekitar 12 jam. Namun bagaimana jika kita tinggal di negara dengan 4 musim? Akankah durasi siang dan malam masih sama sepanjang tahun? Lamanya waktu siang dan malam di setiap daerah yang ada di bumi disebabkan karena terjadinya proses revolusi bumi. Di negara yang mempunyai 4 musim, saat musim panas di belahan selatan bumi, bagian selatan lebih banyak menerima sinar matahari daripada bagian utara bumi. Hal ini membuat daerah selatan mengalami siang yang lebih lama daripada daerah utara. Di belahan utara bumi, malam akan lebih panjang. Sedangkan pada musim panas di belahan utara, bagian utara lebih banyak menerima sinar matahari daripada bagian selatan bumi. Hal ini membuat daerah utara mengalami siang yang lebih lama daripada daerah selatan. Sedangkan sebaliknya untuk daerah selatan. Selain mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam, pergeseran garis edar matahari juga mengakibatkan terjadinya perubahan musim.
Di daerah tropis secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan di daerah subtropis dapat dibedakan menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Musim-musim baik di daerah tropis maupun subtropis berulang terus-menerus dalam 1 tahun. Adanya 4 musim yang terjadi disebabkan karena belahan bumi ke arah matahari atau menjauhi matahari. Akibat revolusi bumi yang ketiga adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Matahari yang terbit setiap pagi tidak selalu muncul di tempat yang sama, tetapi bergeser sedikit demi sedikit mulai dari atas khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Pergeseran titik terbit matahari mengikuti garis edar matahari, yaitu mulai dari khatulistiwa ke garis balik utara, kemudian ke garis balik selatan, dan kembali lagi ke khatulistiwa. Pergeseran ini akan berlangsung selama 1 tahun. Yang keempat adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Ada bulan-bulan di mana saat itu di langit terlihat rasi bintang Waluku. Pada bulan selanjutnya terlihat rasi bintang Scorpio, dan begitu seterusnya terjadi perubahan. Perbedaan ini diakibatkan oleh posisi kita sebagai pengamat di bumi berubah akibat adanya gerakan revolusi bumi. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang gerak rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya. Semoga anak-anakku bisa memahami materi ini dengan baik. Perkaya ilmu dengan membaca buku dan sumber-sumber informasi lainnya. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah yang kecil. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.